Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Wayuni, SIP 1802, Teknik Budi Dharma Medan. Di sini saya akan membahas materi tentang deadlock dalam sistem operasi komputer. Deadlock adalah kebuntuan dalam sistem operasi, berarti suatu kondisi di mana sekumpulan proses tidak berjalan kembali atau tidak adanya komunikasi antar proses. Penyebab utama terjadinya deadlock adalah terbatasnya sumber daya yang digunakan oleh proses-proses. Tiap proses berkompetisi untuk memperebutkan sumber daya yang ada. Jadi deadlock berhubungan erat dengan sumber daya dari komputer. Metode untuk menangani deadlock, pada prinsipnya kita dapat menangani deadlock dengan beberapa cara, yaitu pertama, menggunakan protokol untuk pencegahan atau penghindaran deadlock, memastikan bahwa sistem tidak akan memasuki kondisi deadlock. Kedua, kita bisa mendeteksi terjadinya deadlock lalu memperbaiki. Ketiga, kita juga bisa mengabaikan deadlock. Hal ini dilakukan pada sistem operasi berbasis Unix. Untuk memastikan sistem tidak memasuki deadlock, sistem dapat menggunakan pencegahan deadlock atau penghindaran deadlock. Penghindaran deadlock membutuhkan informasi tentang sumber daya yang mana yang akan suatu proses meminta dan beberapa lama akan digunakan. Dengan sistem operasi, dengan informasi tersebut, dapat diputuskan apakah suatu proses harus menunggu atau tidak. Hal ini disebabkan oleh keberadaan sumber daya, apakah ia sedang digunakan oleh proses lain atau tidak. Jika sebuah sistem tidak memastikan deadlock akan terjadi dan juga tidak didukung dengan pendeteksi deadlock serta pencegahannya, maka kita akan sampai pada kondisi deadlock yang dapat berpengaruh terhadap performansi sistem karena sumber daya tidak dapat digunakan oleh proses sehingga proses-proses yang lain juga terganggu. Akhirnya sistem akan berhenti dan harus di-restart. Deadlock juga dapat dicegah. Pencegahan deadlock dapat kita lakukan sebagai berikut. 1. Masalah mutual eksklusif. Kondisi ini tidak dapat dilarang. Jika aksesnya perlu bersifat spesial untuk suatu proses, maka hal ini harus didukung oleh kemampuan sistem operasi. Jadi diusahakan agar tidak menggunakan kondisi spesial tersebut sehingga sedapat mungkin deadlock dapat dihindari. Kedua, masalah kondisi menunggu dan memegang penanggulan deadlock. Dari kondisi ini lebih baik dan menjanjikan, asalkan kita dapat memegang sumber daya untuk menunggu sumber daya lain. Kita dapat mencegah deadlock. Caranya ialah dengan meminta semua sumber daya yang ia butuhkan sebelum proses berjalan. Tetapi misalnya sebagian proses tidak mengetahui keperluannya sebelum ia berjalan. Jadi untuk mengatasi hal ini, kita dapat menggunakan algoritma bankir, sistem operasi atau sebuah protokol mengatur hal ini. Hasil yang dapat terjadi adalah sumber daya lebih harus dispesifikasikan dan kelaparan sumber daya atau proses yang membutuhkan sumber daya yang banyak harus menunggu sekian lama untuk mendapatkan sumber daya yang ia butuhkan. Prinsip deadlock. Proses disebut deadlock jika proses menunggu suatu kejadian tertentu yang tak akan pernah terjadi atau kondisi di mana dua proses atau lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya. Sekumpulan proses berkondisi deadlock jika setiap proses yang ada di kumpulan itu menunggu sesuatu kejadian yang hanya dapat dilakukan proses lain yang juga berada di kumpulan itu. Proses menunggu kejadian yang tak akan pernah terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.